اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini saya bersyukur kepada Allah bisa kembali hadir di majelis tafsir. Mudah-mudahan majelis tafsir kita, majelis ilmu kita pagi hari ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan di akhirat nanti. Kita lanjutkan tadabbur kita surat Al-Baqarah ayat yang ke-49 dan seterusnya. Kita akan bahas tentang berbagai kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kaum Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-49, wa idz najjaynakum min ali fir'aun wa idz najjaynakum, dan ingatlah, najjaynakum, ketika kami menyelamatkan kamu, min ali fir'aun, dari pengikut Fir'aun. Ali di sini bermakna keluarga atau pengikut. Min ali fir'aun, dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Siapa mereka? Yasumunakum, mereka yang menimpakan kepadamu su'al azab, ya, siksaan yang pedih, siksaan yang seberat-beratnya. Bagaimana bentuknya? Su'al azab itu yuzabbihuna, mereka menyembelih, abna'akum, anak-anakmu yang laki-laki, wa yastahyuna, dan membiarkan hidup, nisa'akum, anak-anakmu yang perempuan. Wa fi dzalikum, wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu, bala'un, terdapat cobaan, ujian, min rabbikum, dari Tuhanmu, azimun, yang maha besar. Ayat ini dan seterusnya menjelaskan tentang nikmat yang Allah karuniakan kepada orang-orang Yahudi setelah sebelumnya. Di beberapa ayat dijelaskan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel, dua kali diulang. Yang pertama di ayat yang ke-40, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel,
Uzkuru, ingatlah kalian ni'matiya, kepada nikmat-nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku anugerahkan kepadamu, wa aufu, dan seterusnya itu. Ya. Kemudian kalimat ini juga diulang di ayat 47. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya bani Israil, wahai bani Israil, udhkuru, ingatlah kalian semua, ni'mati allati an'amtu alaikum, akan nikmat-nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Nah, ini 2 kali diulang ini, Pak. Itu untuk menguatkan, menegaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kenikmatan kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi yang membangkang dari Bani Israel, ya. Nah, di antaranya dari ayat yang ke-49 ini itu perincian nikmatnya, Pak. Di antara perincian nikmatnya yang dikenal dengan 10 nikmat Allah Ta'ala kepada kaum Yahudi. Ini dikenal. Dalam kajian tafsir disebut dengan 10 nikmat Allah kepada orang-orang Yahudi. Ya. Yang pertama, wa idz najjaynakum, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu. Di sini dijelaskan, Pak. Wa idz najjaynakum, menggunakan kata kami. Kenapa tidak menggunakan kata wa idz najaitukum? Dan ingatlah ketika aku selamatkan kamu. Kenapa di sini digunakan kalimat dhamir nahnu, dhamir mutakalim ma'al ghair, wa idz najjaynakum, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu. Para ulama ahli tafsir menegaskan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idz najjaynakum menggunakan dhamir nahnu mutakallim al ghair, seperti Allah berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk. Apa rahasianya? Wa idz najjaynakum, ketika Allah menggunakan dhamir nahnu itu karena di sana ada peran manusia. Tidak sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya tentu bicara pertolongan dari Allah semuanya, cuman ada peran manusianya di sana. Sebagaimana laqad khalaqnal insan, sungguh kami telah menciptakan manusia. Munculnya manusia, lahirnya manusia ada proses, Pak. Iya, ada proses kan? Manusia di sana ada prosesnya gitu, yang dilakukan oleh manusia. Yang kita kenal, bagaimana bertemunya sperma dan ovum, sel telur itu. Itu proses kan? Jadi menjadi alaqah, mudghah, dan seterusnya itu. Nah itu karena di sana ada peran manusia, maka Allah menggunakan kata kami. Gitu. Laqad khalaqna. Termasuk di sini wa idz najjaynakum, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu. Nah, Allah menyelamatkan mereka. Apakah simsalabim dengan diam di rumah diselamatkan? Tidak. Tapi mereka menempuh, melakukan ikhtiar dulu, Pak, yang maksimal. Ketika Musa mengajak para pengikutnya
dari Bani Israel untuk lari dari kejaran Fir'aun, melarikan diri. Diperintahkan ke Laut Merah. Ada sebuah usaha dulu, Pak, usaha dulu. Setelah puncak-puncaknya, dan Musa sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika puncak penderitaan, puncak ketakutan, pasti Allah berikan pertolongan gitu. Itu orang-orang beriman tidak akan pernah khawatir dengan hidupnya, Pak. Ketika ujian demi ujian datang menghampirinya, dia yakin dari setiap satu kesulitan diapit dua kemudahan bersamanya gitu. Ya. Jadi bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Bukan setelah, tapi diapit, Pak. Bersama kesulitan ada dua kemudahan. Wa idh najjaynakum, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian min ali Fir'aun, dari ali Fir'aun, yaitu para pengikut Fir'aun. Ali Fir'aun di sini disebutkan yasumunakum. Siapa mereka itu? Jamak banyak di sini. Yasumunakum, di mana mereka menimpakan kepadamu su'al azab, siksaan yang seberat-beratnya. Disebut ali Fir'aun di sini, Pak. Bahasa kitanya ini orang-orang dekatnya Fir'aun. Elit-elit politiknya lah. Orang-orang dekatnya gitu. Apalagi bahasanya, Pak? Kroni-kroni Fir'aun. Jadi kata ali Fir'aun di sini itu bukan Fir'aun langsung yang memberikan su'al azab. Tidak. Lewat perantaraan orang yang kedua, ketiga. Tapi ingat, terjadinya su'al azab itu karena perintah Fir'aun. Mungkin dianya mah nggak kelihatan, tidak berlumuran darah, tidak. Tetapi otak gitu. Ya, otak di belakang peristiwa-peristiwa pembunuhan itu ya dia otaknya gitu. Ya, kan sekarang juga banyak seperti itu, Pak. Kerusuhan-kerusuhan, pembunuhan. Mungkin bukan dia langsung yang berlumuran darah tangannya, tidak, tapi dia otaknya gitu. Dia gunakan kekuasaannya, dia perintahkan orang kedua, orang ketiganya. Itu maksud min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Fir'aun di zaman Nabi Musa itu, Pak, itu merupakan simbol dari penguasa yang zalim. Ya, penguasa yang zalim. Kezaliman Fir'aun ini dan kuatnya kezaliman dia karena didukung oleh dua kekuatan. Dan ini senantiasa ada, akan senantiasa sama polanya. Jadi Fir'aun itu tidak berdiri sendiri, Pak. Fir'aun itu kuat, zalim karena dua yang mendukungnya. Yang pertama kekuatan militer, yang kedua kekuatan ekonomi, bisnis. Siapa yang mendampingi Fir'aun? Siapa yang menguatkan Fir'aun dari sisi militer? Yaitu Haman. Haman ini sosok jenderal ahli militer yang zalim, yang merapat dengan pemimpin penguasa zalim. Yang satunya siapa? Qarun. Qarun ini sosok pengusaha, orang kaya raya yang zalim juga. Lihat, Pak, di setiap negeri ketika Yahudi memimpin peradaban, mesti dua ini yang dimainkan gitu.
Kolaborasi kekuatan militer dan ekonomi. Ya. Jadi dia kuasai dulu ekonominya dengan cara zolim, ya, nanti militer naik bersatu zolim, Pak. Nah, Fir'aun di zaman Nabi Musa seperti itu, simbol penguasa yang zolim. Dan memang Fir'aun yang memimpin Mesir itu mereka zolim. Jadi sebutan Fir'aun itu gelar untuk setiap raja yang menguasai Mesir. Ya. Ini sama seperti sebutan Kaisar atau Kaisar untuk pemimpin Romawi. Kemudian Kisra untuk pemimpin Persia. Tubba untuk pemimpin Yaman. Najasyi untuk pemimpin Habasyah Ethiopia, dan seterusnya. Muslimin itu dipimpin oleh Khalifah Amirul Mukminin gitu. Ini nama-nama gelar, sebutan khusus. Nah, sebutan untuk raja-raja Mesir yang zalim itu Fir'aun. Loh, kenapa yang zalim? Iya, karena ketika zaman Nabi Musa, zaman Nabi Yusuf, kan Nabi Yusuf itu menjadi bendahara, ya, kerajaan Mesir waktu itu. Nah, raja Mesir waktu itu tidak seperti yang lainnya, orangnya baik. Quran menyebutnya Al-Malik. Bedakan antara Malik dengan Fir'aun, sama juga raja Al-Malik, ya. Nah, Fir'aun itu zalim. Ada Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim, ketika Ibrahim datang ke Mesir juga Fir'aun, beda-beda. Jadi gelarnya, namanya beda-beda. Nah, kembali. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wahai kaum Yahudi itu loh, ya, yang sejaman dengan turunnya Al-Qur'an dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada nenek moyang kalian dahulu, gitu. Ya. Di mana nikmat itu sangat banyak sekali. Nah, yang dikenal itu dengan sebutan 10 nikmat Allah kepada orang-orang Yahudi. Ya. Nah, ini kenapa disebutkan? Agar mereka bersyukur. Agar mereka bersyukur. Nah, di antara bentuk syukurnya waktu itu kan Rasul mengajak mereka. Kayak ini, Pak, surat ini, Pak, surat apa, Al-Baqarah ini turun di mana? Madinah. Nabi datang ke Madinah itu kan masyarakat itu heterogen. Ada kaum Yahudi, ada kaum penyembah berhala, ya, Aus, Khazraj. Yahudi pun juga bermacam-macam. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi yang tinggal di Khaybar, macam-macam. Ya. Nah, tadi disebutkan. Jadi ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan kroni-kroninya, gitu, yang telah menimpakan azab yang sangat pedih kepada kalian. Apa bentuknya itu, Pak? Disebutkan di sini. Yuzabbihuna abna'akum, dahulu mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Fir'aun berbuat seperti ini, kenapa? Karena memang dia bermimpi, ya, bermimpi melihat
api besar yang menakutkan yang muncul dari Baitul Maqdis. Kemudian memasuki rumah-rumah bangsa Koptik di negeri Mesir, itu bangsa Fir'aun. Terbakar semua kecuali rumah-rumah milik Bani Israel. Kemudian didatangkan semua dukun. Ya. Jadi dukun-dukun di zaman itu, pentakwil mimpi itu dikumpulkan di istananya, Pak. Maka mereka sepakat semuanya satu suara, takwil mimpinya itu ya bahwasannya lenyapnya kekuasaan dia, Fir'aun itu berada di tangan seorang laki-laki dari Bani Israel. Jadi takwil adanya mimpi besar itu, Pak, api besar itu pertanda akan meruntuhkan, menjatuhkan, menghancurkan kekuasaan Fir'aun itu ya dari seorang laki-laki dari Bani Israel. Nah, maka ini kan pembisik, Pak, ya. Nah, dari bisikan ini gitu, maka dia buat aturan. Dari bisikan-bisikan dukun-dukunnya, apa istilahnya kalau sekarang itu, penasehat spiritualnya. Ya. Nah, karena salah membisikkan, ya kan, mentakwil, dia ketakutan, maka dia bikin aturan. Bikin aturan, Pak. Nah, di antara isi aturan itu, setiap bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel harus dibunuh. Itu aturannya begitu. Yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak wanitanya gitu. Kalau kita membaca surat Al-Qasas, Pak, ya, ini kan paling banyak ya kisah Nabi Musa bersama Fir'aun ini tersebar di beberapa surat gitu. Tidak di satu surat. Nah, di antaranya di surat Al-Qasas, surat yang ke-28, indah sekali, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang kisah Ummi Musa. Masya Allah. Bayangkan, Fir'aun, raja yang zalim, kan bikin aturan, Pak. Setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Dia punya anggapan dengan begitu maka aman gitu. Enggak akan ada yang bisa menggoyang kerajaannya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya kehendak lain, Pak. Ya. Nah, di sini orang beriman diajarkan ya, dalam puncak kondisi yang carut-marut sekalipun, tetap kita diberikan apa? Optimisme yang tinggi. Kalau kita umat Muhammad saat ini, Pak, kita harus sering-sering membaca hadis-hadis tentang bisyarah nubuwah agar tidak pesimis gitu. Apa artinya itu, Pak? Berita gembira, kabar-kabar gembira yang pernah disampaikan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam tentang umat Islam ini. Jadi sekarang kita diuji dengan kondisi yang sedemikian rupa, umat Islam di pojokan. Nah, kita jangan sampai pesimis. Karena Nabi yang mulia dengan wahyu yang diberikan kepadanya dahulu sudah menyampaikan hal ini plus solusinya dan apa yang akan terjadi di hadapannya. Nah, sama, ya. Maka di surat Al-Qasas disebutkan, Pak, ayat 7 ya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa untuk menyusui dia. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkan dia ke sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani. Janganlah bersedih hati, jangan khawatir, jangan bersedih hati. Inna raduhu ilaiki. Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, wa ja'iluhu minal mursalin, dan menjadikannya dia salah seorang rasul.
Nah, ini Pak. Jadi bagaimana Allah membuat skenario yang cantik Pak ya, Masya Allah, dengan kesempurnaan, kesempurnaan ilmunya, rencananya. Justru bayi Musa ini Pak, ketika Allah mengilhamkan kepada Ummi Musa, ketika datang kabar bahwasannya setiap bayi laki-laki yang lahir itu harus dibunuh, ya Allah ilhamkan, lemparkan ke sungai, jangan sedih, jangan khawatir, karena ya nanti kami akan menjaganya. Dan Ummi Musa seorang yang beriman Pak, yakin, dia serahkan kepada Allah semuanya, yakin benar pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuknya. Nah, di ayat ke-8 disebutkan, faltaqatahu alu fir'aun, maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun, liyakuna lahum aduwan wa hazana, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi Fir'aun. Inna Fir'auna wa Haman wa junudahuma kanu khati'in. Sungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Jadi Allah takdirkan Pak, bayangkan, Fir'aun ini bikin aturan, semua bayi laki-laki bunuh. Tapi Allah hendak menampakkan kekuasaannya gitu, tidak membiarkan orang-orang yang beriman kepadanya. Itu anak itu bahkan dalam sejarahnya bagaimana dibuang, ya, dibawa oleh air itu masuk ke kolam, ke tempat mandinya keluarga Fir'aun. Istrinya siapa namanya? Asia. Maka diambil oleh dia. Wa qalat imra'atu Fir'aun, lihat ayat ke-9-nya Pak. Wa qalat imra'atu Fir'aun, dan berkatalah istri Fir'aun, wanita Fir'aun, qurratu ainin li walak, biarkanlah dia akan menjadi penyejuk mata.